Dan mohon izin, saya Desa Titi Rarjana dari Jogja, dari Desa Wisata Institut, dari Pusat Studi Pariwisata, dari sahabat desa wisata yang ada di Indonesia. Dan pada malam hari saya juga sahabatnya Mbak Widya dari Jawa Timur, kira-kira. Matur nuwun sangat Pak Joko, Bu Happy, Pak Eka dan lain sebagainya yang berkenan nimbali saya untuk kesekian kali secara fisik bisa pinanggih panjenengan semua untuk kami beri, ya sebetulnya bukan kami beri, kami sharing bersama untuk memotivasi sekali lagi menempatkan satu potensi yang ada di tempat kita masing-masing, baik itu yang ada di perkotaan, contohnya di Candirjo beberapa waktu yang lalu, kemudian yang ada di perdesaan di Sumbergogol beberapa hari yang lalu, terus tahun lalu 2021 Pacalan, ada yang hadir dari Pacalan? Oke, mohon maaf ya. Dan Ngancar juga terima kasih bisa silaturahmi di Kabupaten Magetan yang luar biasa. Dan terakhir semalam saya bersama Pak Kades dari Ngunut, matur nuwun, salah satu terobosan yang luar biasa. Ternyata di bumi Magetan ini ada satu potensi sport tourism yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini pertanyaan besar pada kita semua, desa wisata titik-titik, ya ini terserah Anda mau diisi Kabupaten Magetan, desa wisata Ngunut, desa wisata Ngancar, desa wisata Pacalan, ataupun apapun itu mau dibawa kemana. Ya, ini pertanyaan reflektif yang saya kira penting untuk dipahami, bagaimana menempatkan desa wisata kita dalam konteks pariwisata di Kabupaten Magetan. Nah, ini yang memohon izin pada kesempatan malam ini, mungkin yang sudah mendeklir sebagai desa wisata, monggo kita refleksikan bagaimana sejatinya keberadaan desa wisata kita. Nah, ada yang perso, ini foto dari sisi mana? Ini daerah Ngancar yang saya ambil gambarnya. Di 2021 kami diajak bersama Bu Happy pada waktu itu untuk mengeksplorasi beberapa titik di Kabupaten Magetan, khususnya di Pacalan dan di Ngancar, dua lokasi yang cukup potensial sejatinya. Tapi sekali lagi, kunci sukses desa wisata itu terletak pada manpower, sumber daya manusia. Catat. Dan saya ini saya kalau nggak dibatasi waktu nanti 12 jam belas. Kasihan. Satu, SDM. Nah, ini pertanyaan kunci. Panjenengan butuh pelatihan apa? Tadi malam nggak muncul ya? Karena itu yang penting. Pelatihan itu nanti akan diberikan oleh siapa? Nah, ini bisa kita identifikasi. Mas Desa, saya sudah kedatangan para layang dari Australia, dari Korea, dari luar Eropa sana. Nanti pertanyaan saya, warga saya belum bisa yes no, gitu ya kira-kira. Nah, ini kan tentu bisa menjadi sebuah, oh ternyata ada kebutuhan gitu ya. Yang itu bukan tanggung jawab Pak Lurah semata-mata, tapi bagaimana kemudian tadi Pak Joko menegaskan siapa yang bisa memainkan peran itu selain dari dinas pariwisata tentu. Mau dibantu? Saya nggak bisa di enter, ya. Itu satu. Nah, ini langsung aja nanti perkenalannya. Ya, sekali lagi Kabupaten Magetan yang saya banggakan, kita menjadi kan salah satu subsektor unggulan di desa kita, di kampung kita, di kabupaten kita adalah sektor pariwisata. Panjenengan saat ini sedang berwisata. Ya, berwisata itu keluar untuk sementara dari rutinitas. Ya, panjenengan sekarang menjadi raja, saya menjadi tuan rumah yang melayani panjenengan. Selamat datang di Jogja. Orang Jogja disuruh minggir di rumah saja karena Jogja macet kalau peak season. Contoh. Nah, kalau kita sepakati pariwisata sebagai aktivitas yang bisa memberikan nilai tambah, maka tentunya kita jangan sampai mengubah seperti yang tadi pesankan Pak Joko. Kalau saya pakai istilah itu, jangan menjadikan desa sebagai kota. Ya, berarti apa? Tradisi perdesaan kita harus tetap ditonjolkan. Atau dengan bahasa lain,
desa wisata itulah, atau desa wisata itu bukan menjual desa dalam tanda petik, tapi sekali lagi meningkatkan daya tarik kegiatan yang ada di tempat kita. Oleh sebab itu, monggo mari kita kelola dengan bijak. Sekali lagi, bagaimana pariwisata di tempat kita. Nah, kemudian yang lain. Nah, apakah kita sebagai insan pariwisata, nanti mungkin dari Bu Widya bisa memberikan pariwisata di Indonesia itu adalah sadar wisata, Mbak Dora, sata pesona. Inilah yang menjadi roh. Ketika kita menjadi insan wisata, tentunya kita berharap seneng dadi dayok. Teman-teman ini suka menjadi tamu, dayok tamu kan? Mbak Dora datang sebagai tamu di Jogja, dan kami orang Jogja, Royal Darmo ini senang di dayok. Nah, ini kuncinya. Jadi yang pertama tadi SDM, yang kedua adalah hospitality. Bu Happy, setuju ya? Jadi bagaimana hospitalitas kita, bagaimana keramah tamahan kita. Kalau bahasa Jawa itu nguwongke, semana, gapyak, gitu. Dan saya kira ini ajaran budaya kita, budaya Indonesia, budaya Nusantara, bagaimana menempatkan tamu itu pada posisinya. Nah, monggo ini maka kita berharap apa yang kemarin saya sampaikan di Sumber Dodol, kemudian di Candirejo, ketika panjenengan ingin menghasilkan sebuah memori positif dari seorang tamu pada panjenengan, maka layanilah dengan hati. Di service excellent yang panjenengan berikan itu tulus. Itu ya. Kalau kemarin disepakati, desa wisata kita harus mampu mengkonsep bagaimana desa ini datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Teko siji, besok lain waktu akan datang lebih banyak lagi. Nah, kuncinya di mana? Bagaimana panjenengan memberikan services, memberikan layanan. Dan ini menurut saya apresiasi 90% ya, belum bisa 100% ya. Teman-teman Sumber Dodol, mohon izin aplaus untuk Sumber Dodol. Karena dalam waktu singkat, ya sesingkat-singkatnya gitu ya, mampu kemudian mengakselerasi adik-adik muda ini untuk kemudian menjadi katakanlah pemandu lokal yang begitu antusias. Nah, kami sangat berharap bagaimana kata kunci hospitality ini bisa menjadi ruh dari kegiatan panjenengan ketika menjadi penyedia jasa wisata. Selanjutnya, mohon izin. Saat ini kita dalam konteks undang-undang desa, mohon izin Bang Lurah dan juga perangkat desa yang hadir pada kesempatan malam ini, ruang untuk membangun desa itu luar biasa. Saya sendiri secara pribadi, saya kenal desa wisata karena saya manajemen konsultan zaman PMPM Mandiri Perdesaan dulu. Saya dapat tugas dari Kementerian Pariwisata untuk menjadi manajemen konsultan di beberapa desa wisata. Waktu itu memanfaatkan dana hibah PMPM. Tapi itu beda, zaman Pak SBY dengan zaman Pak Jokowi beda, dan sekarang ruang untuk pengembangan kreativitas potensi lokal di desa punya ruang yang disebut dengan dana desa, punya kelembagaan yang disebut dengan BUMDes, dan itu menjadi sebuah kendaraan yang cukup strategik menurut saya untuk bagaimana mengakselerasi potensi yang ada di tempat panjenengan. Nah, sayangnya sekali lagi belum semua BUMDes itu beroperasional secara tuntas atau secara full, gitu ya. Tinggal sekali lagi, yuk mari kita benahi mana yang masih perlu diperkuat secara kelembagaan. Catatan yang ketiga teman-teman malam ini, bagaimana selain SDM, hospitality, yang ketiga adalah manajemen. Ruh dari keberlanjutan sebuah kegiatan pariwisata terletak pada manajemennya, ya, tata kelolanya, sehingga semua tidak harus dijalankan oleh Pak Kades,
Pak Kades harus punya tim kreatif. Kalau saya bilang Pokdaris atau tim unit wisata di BUMDes adalah tim kreatifnya kalau disetujui. Jadi semua visi dari Pak Kades terkait dengan pengembangan ekonomi lokal diterjemahkan oleh tim kreatif itu dalam programnya. Soft skill ataupun yang hard skill program itu tentunya ini akan berimplikasi kepada penganggaran, dan sekali lagi tidak harus lewat APBDes semuanya. Ketika panjenengan punya Pokdaris dan Pokdaris itu bisa membuat proposal, saya titip sekali lagi sumber dodol terutama, proposal untuk pengembangan SDM bisa disalurkan ke kampus terdekat di Magetan atau di Madiun atau di kampus kamu Mbak Reni. Artinya apa? Ada program Mbak Tura, saya kira yang bisa kita gapai adalah program MBKM, Merdeka Belajar. Ya, ini salah satu yang secara positif tidak mengganggu dalam tanda petik APBDes yang panjenengan pakai. Tinggal bagaimana yang keempat, catatan saya yang tidak ada di slide muncul tiba-tiba di pikiran saya, bagaimana kekuatan networking Pokdarwis itu atau jejaring BUMDes itu ya Mbak, Unut dan sekitarnya itu sudah badan kerjasama antar desa, keren loh ini. Dan saya sudah jabri-jabri sama Mbak Yani sahabat saya di ITB, Bu. Kapan ke Magetan kita naik para layang? Nah, ini artinya apa? Antar desa itu sejatinya bisa jadi kompetisi, setuju Mbak? Kompetitor di satu sisi bisa menjadi cooperation. Nah, bagaimana kita melihatnya? Sudah berapa Mbak Kiki catatannya? Itu kemarin dapat masukan juga dicatat ini sumber dodol. Lanjut Mbak. Nah ini sedikit nanti. Bagaimana dengan penerapan sabta pesona kita? Nanti mohon izin Bu yang menambahkan. Karena ini sekali lagi hanya ada di Indonesia. Luar biasa ini. Di Eropa, di negara barat tidak kenal dengan sabta pesona. Suka tidak suka dengan program ini teman-teman semua, pemerintah itu seolah-olah panjenengan itu belum sadar alias mabuk. Jadi harus dibangkitkan kesadaran wisata ini loh. Indonesia itu gemah ripah loh jinawi, sehingga perlu kemudian punya kebanggaan. Tidak harus piknik ke luar, tapi bagaimana piknik ke tempat kita. Maka kemarin kami matur, salah satu rekomendasi kami di setiap pendampingan adalah semua anak SD, SMP, SMA sebelum keluar piknik ke tempat lain, mohon Pak Bupati bisa menegaskan agar semua sekolah mewajibkan anaknya berwisata di Kabupaten Magetan. Nah itu sekali lagi untuk menjadi sebuah upaya mengenalkan. Saya yakin belum semua kenal dengan sentra koi yang ada di Sumber Dodol. Contohnya seperti itu. Jadi termasuk juga tidak tahu misalnya di Ngunut ternyata ada 2B. Jangan salah ya. B2. Harus malam saya kenal 2B. Nah, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Desa wisata kita harus mampu memberikan kenangan, ya, kenangan yang luar biasa. Kenangan itu ditempatkan di belakang. Aman nomor 1, jaminannya. Ini saya kira kemudian harus terus dikampanyekan teman-teman BUMDes atau Pokdaris atau unit pariwisata di BUMDes. Juga penting untuk mempelajari sekali lagi penerapan dari ini semua. Ketika Jawa Timur nanti misalnya di tempatnya Bu Diah di Jatim sana punya program apresiasi Pokdaris, maka yang dilihat adalah ini. Contoh, apakah ada cakruk di depan
lokasi kita? Apakah ada tindakan kriminal di lokasi kita? Apakah ada tingkat kecelakaan yang tinggi di lokasi kita? Nah, data-data ini sekali lagi yang nanti akan menjadi pembuktian-pembuktian ketika misalnya Magetan punya gelaran tentang apresiasi Pok Darwis. Karena sekali lagi kementerian baru mengakui Pok Darwis, belum mengakui desa wisata. Desa wisata itu banyak dikelola oleh Kemendes. Ya, justru itu. Lanjut ya, saya nggak perlu terangkan ini lebih lanjut. Nah, sekarang desa wisata. Kabupaten Magetan, saya tidak begitu hafal jumlahnya, Bu Happy. Berapa jumlah desa wisata kita? 45, dan ini ternyata jangan berhenti pada kuantitas, tapi pada klasifikasi apa yang sekiranya nanti Ngunut ini bisa ditempatkan pada kategori rintisan, maju, berkembang, atau mandiri. Mbak Lurah jangan selalu minta soal rintisan aja terus Mas, biar di programnya banyak banget itu. Kapan dia mandiri, nah, terus semuanya minta rintisan ya. Semua ini harus ada proses dan sebagainya. Nah, saya berharap secara pribadi Bu Happy mungkin kita akan mengarah kepada classification terkait dengan keberadaan 40 sekian tadi. Nah, indikator-indikator itu bisa kita pelajari untuk diperkuat. Nah, sebelum ke sana mohon izin, keberadaan desa di Kabupaten Magetan bisa sekali lagi kalau desa boleh matur 2 kaki teman-teman. Mau ke wisata desa atau ke desa wisata pure. Nah, yang membedakan cukup simpel. Kalau ke wisata desa berarti panjenengan tidak perlu mikir berat-berat. Harus ada homestay ya Mas Desa. Harus ada paket ya Mas Desa. Misalnya seperti itu. Kalau belum mau mikir pusing sampai ke sana ya sudah, kita coba treatment paket yang half day aja, wisata dolan desa. Jadi wisata desa artinya apa? Risiko perputaran rupiah juga sedikit di tempat jenengan, nggak bisa ditahan. Ini juga PR Mbak Mulut ini. Bagaimana ketika event para layang itu mereka tidak tidur di Bukit Bintang dong, mereka tidak tidur di Sarangan dong, tapi tidur di homestay panjenengan. Setuju ya Pak? Nah berarti kan harus punya satu program. Ibu PKK Desa Ngunut harus mengidentifikasi rumah siapa ya yang dipakai, yang mungkin bisa dipakai dan sebagainya. Dan pengalaman kami beberapa hari yang lalu menjadi kelinci percobaan tidur di Sumber Dodol, Mbak Widya kan tidur uri itu. Wah, excitingnya beda ya, teman-teman yang merasakan bagaimana dinginnya air Sumber Dodol ya, saya pakai untuk mandi dan sebagainya. Inilah yang membedakan teman-teman semua dengan hotel. Jadi ini yang harus kerjakan. Jadi kalau kita sepakat menuju ke desa wisata, yuk kita harus perkuat 2 aspek. Satu, aspek atraksi di desa wisata, dan yang kedua homestay. Itu nanti bisa dipelajari. Mas Desta, bagaimana ya assessment homestay? Itu nanti ada bagian-bagian atau indikator-indikatornya. Tapi kalau masih menuju ke wisata desa dulu ya sudah. Nyun sewu, teman-teman di Cadirejo itu sebetulnya punya potensi untuk half day wisata desa di Cadirejo, karena mereka belum ready untuk homestay-nya misalnya. Paket membuat sandal kulit nabati ya, yang ada di Cadirejo itu luar biasa. Bagaimana murid-murid international school yang ada di seberang jalan desa Cadirejo itu bisa menjadi sebuah market pasar, potensial market gitu ya kira-kira. Nah ini saya harapkan begitu. Nah, kalau kita perhatikan, saya jangan di slide dulu ya Kak. Teman-teman, ini adalah kegiatan merasakan pengalaman menggunakan baju Jawa beskap. Tapi jangan kaget, ini bunga apa? Mungkin terlalu kecil. Kamboja Mas Benny.
Bagaimana secara simbolis orang Jawa memandang kembang kemboja adalah, gitu ya. Tapi orang bule karena dosnya beda kan ya nggak cuek-cuek amat kira-kira. Mau dikerjain apa lah, yang penting kami happy, you memberikan service excellent pada kami, gitu kira-kira. Jadi ini yang kemarin saya dorong juga teman-teman di Sumber Doro sudah oke, Mbak. Uniform ketika menerima tamu sudah ada gitu identitasnya. Tinggal kemudian dibuat satu kemasan tertentu menggunakan apapun itu, termasuk misalnya welcome dance atau tarian penyambutan, dan itu seyogyanya bisa melibatkan wisatawan juga. Dan ini sudah dikerjakan teman-teman di sini. Nah, ini sekali lagi apa yang mungkin panjenengan rasakan biasa di tempat panjenengan, tapi luar biasa bagi orang yang baru datang. Maka ini juga harus jadi jadi tantangan bagi kita. Yuk kita coba membuat paket, tapi jangan sampai membuat boring si tamu itu. Sinau koi kira-kira pemijah koi yang ada di Sumber Dodol bisa berapa jam atau bisa berapa hari misalnya. Saya sangat berharap Sumber Dodol punya cepat larinya nanti sekali lagi menurut saya Bu ya, karena identitas jenengan sudah jelas. Di catatan selanjutnya, sebuah desa wisata itu harus punya DNA. Dalam bahasa biologis itu DNA, identitasnya jelas. Para layang langsung munut. Oke, tapi yang sudah action kan dia. Pacaran itu juga dulu tadi eret-eret Mas Heri itu kan bubur kono kayak tadi. Sekarang yang penting kan actionnya sudah jalan dan sudah pakai koordinasi dengan federasi loh Bu, jadi luar biasa. Jejaring sudah Mbak Lurah lakukan, manajemen akor-akor yang bergerak sudah ada. Oke, jadi sekali lagi tambahan saya tadi apa yang terakhir bagi identitas. Oke, lanjut, Yun Sewu, Indah Swag. Nah, kemarin ini sudah saya sampaikan. Teman-teman yang mungkin baru ketemu saya malam ini, saya menitipkan sekali lagi bagi desa panjenengan, yakinkan pada calon wisatawan apa yang bisa dilihat di desa saya. Something to see. Yang kedua, something to do. Jelas Pak, Mulut bisa jawab itu semua. Karena buktinya ada. Oke Mas Krista, tempat saya bisa begini. Jadi orang yang mau datang eksplorasi ke desa saya harus live in sekian malam, sekian hari. Nah, itu artinya akumulasi rupiah ya akan lebih banyak sekali lagi. Yang saya sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, karena kita bicara desa wisata adalah bisnis, maka kita harus punya rasa kepercayaan dan juga tanggung jawab untuk kemudian memberikan sesuatu yang pada tempatnya gitu kurang lebih. Apa yang bisa dibeli? Nah ini di Mulut ini juga belum terjawab nih. Oleh-oleh apa? Kecuali kaos yang disablon I love Mulut gitu kira-kira. Jangan itu saja, tapi souvenir. Contoh di Jenang Candi yang kemarin saya dapat di Candi Rejo misalnya. Tapi sebetulnya jangan hanya beli jenang candi, tapi saya ingin tahu proses pembuatan jenang di tempatnya Pak Joko tadi. Besok mau tanya, beliau tidak malah. Bagaimana saya bisa ngaduk dodol itu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, something to feel. Apa yang bisa dirasakan? Ini yang tadi saya sampaikan, hospitality menjadi penting. Jadi ketika Mulut itu punya acara, bisa menahan wisatawan 2 malam 3 hari. Di malam yang terakhir perpisahan mereka nangis semua. Sukses banget. Bisa membuat anak kota nangis di desa panjenengan, tidak mau pulang, itu luar biasa. Karena ini nggak dapat di hotel, nggak dapat di Borobudur, hanya bisa dan terjadi di desa kita. Bagaimana anak-anak itu kemudian anggap sebagai saudara kita, sebagai adik kita dan lain sebagainya. Nah ini lanjut, ini titipan saya yang mungkin bisa panjenengan refleksikan. Lanjut, saya kira
contoh-contoh saja. Nah ini teman-teman semuanya, sebelum ke Jogja mungkin beberapa kali pilih teman-teman sempat ke Banyuwangi. Salah satu ekspresi, bukan lagi saya bilang potensi teman-teman. Sebuah potensi itu belum ada kegiatan, tapi kalau sebuah potensi dikelola dan dijadikan atraksi, ya sudah menjadi sebuah kegiatan. Dan ini yang saya ada nilai rupiahnya semua. Tinggal bagaimana kita mengelola itu. Lanjut. Berbaur bersama di Desa Kemiren. Nah, desa wisata kita akan maju, Bu Hebi, Mas Beni, teman-teman Pohdaris, kalau ada kegiatan OPD di desa. Kuncinya hanya itu, event. Catat ya Mbak Kiki, event, manajemen event. Jadi selain identitas tadi, event apa? Di Mulut ada event Mas Desta, sejarah Nampak Tilas Kabupaten Magetan. Oke, keren. Bagaimana itu bisa dikemas menjadi sebuah festival kebudayaan Magetan misalnya. Nanti diakhiri dengan mabur bersama Mbak. Ya, keren gitu. Nah, ini kembali ke sini, bagaimana rekan-rekan di OPD dari berbagai bidang itu bisa kita buat kegiatan di Sumberdodol, di Candirejo, di Pacalan, di Ngancar dan sebagainya. Ya, bukan hanya OPD teman-teman, tapi bisa komunitas. Komunitas apapun itu, ada fotografer, ada komunitas gym, komunitas apa, tentunya yang sesuai dengan kawasan kita. Lanjut, nanti berbagi saya membagi soalnya. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati. Jadi jangan diberi komentar, kok mintoyong ini Mas Desta. Ya hanya seperti itu lagi-lagi. Tapi bagaimana kesederhanaan kegiatan warga desa itu kemudian bisa menjadi sebuah aktivitas yang bisa melibatkan wisatawan. Di Ngancar, di Pacalan saya panen wortel. Misalnya seperti itu. Di Mulut panen apa Mbak? Kacang, kemarin kacangnya Sumberdodol gede-gede. Bawa itu something to do. Lanjut. Nah ini apa yang bisa kita pelajari. Sekali lagi, saya yakin di desa kita masing-masing memiliki value itu, edukasi itu. Jadi experience, pengalaman apa? Dan di Mulut saya kira punya pengalaman yang spesifik, yang berbeda dengan desa yang lain. Inilah, oleh sebab itu tentu tidak saling berkompetisi karena temanya beda-beda. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kita semua sahabat, kolaborasi, kata kuncinya begitu. Lanjut. Nah, ini yang kami belum lihat bagaimana mengelola teman-teman ibu-ibu terutama, kecuali kemarin kami di Sumberdodol, yang saya lagi-lagi contohnya Sumberdodol, benchmark yang malam ini mungkin banyak saya kutip karena jerbaknya itu Mas Balura. Jerbak saya tahunya di Pacalan waktu itu. Ternyata karena air sumbernya banyak maka jerbaknya luar biasa. Ternyata bukan hanya jerbak yang kemudian bisa dipamerkan Mas Desta, ini selada air, khasiatnya ini. Yuk, untuk apa? Nah ini yang kemudian penting. Nah kemudian oleh Ibu PKK diolah menjadi nori. Kayak rumput laut itu Mbak Nurah. Jadi bagaimana kemudian itu jadi camilan katakan, snack. Atau ke depan mungkin akan dibuat jus jerbak atau mie ayam dengan warna hijaunya dari jerbak misalnya dan sebagainya. Nah ini contoh di Ngelanggeran, teman-teman bisa googling di desa wisata Ngelanggeran bagaimana coklat yang tadinya hanya seperti ini dijual mentah kemudian diolah dan dijadikan sebuah kegiatan paket wisata untuk kemudian menjadi sebuah produk kreatif. Something to do-nya ada di situ. Ya, jadi ini coklat, ya, bahan bakunya jelas ada, kemudian diolah, bisa dijual di ini punya Ngelanggeran Magma, ada bumdes yang kemudian mereka membuat etalase
dan mengolah coklat ini dengan berbagai jenis produk. Ada selai coklat, ada dripping, kemudian ada kayak coffee mix dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Melibatkan Gapoktan, jadi kelompok tani dan juga KWT. Nah, ini saya berharap teman-teman di Kabupaten Magetan juga memiliki potensi untuk menjejaring apa-apa yang ada di desa kita. Mohon izin dilanjutkan sedikit lagi. Nah, ini produk jadinya. Suatu saat saya membayangkan, saya pulang dari Sumber Dodol dengan tas berlogo iwak koi gitu, Coming soon iwak koi gitu. Kemudian ada logo Pok Darwis Sumber Dodol, nomor WA, nomor HP dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita dengan bangganya itu membawa itu. Nah, ini packaging sekali lagi. Nah, ini menjadi nilai plus buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang mungkin tidak panjang waktunya, tapi setidaknya sekali lagi mengolah dari apa yang kita punya. Itu ya. Jadi sekali lagi mungkin kalau ikan koi kan terlalu mahal ya, ikan koi kemudian dibawa-bawa. Nah, ini coklat dan sebagainya dan sebagainya. Semua butuh proses sekali lagi. Lanjut sedikit lagi. Nah, unique selling proposition USP ini sesuatu yang menjadi identitas tadi. Nah, caranya bagaimana? Yang saya monggo sedikit lagi. Teman-teman yang dari berbagai desa, yuk kita identifikasi. Nah, kemudian bagaimana? Mampukah kita menawarkan berbagai atraksi itu? Seberapa mampu kita menahan wisatawan untuk tinggal di desa kita? Kita akan pede kalau kita mampu memahami produk kita. Kalau bahasa kerennya itu product knowledge gitu ya. Apa sih yang kita punya? Ya, kita harus paham dengan itu. Oke ya, masih ada? Ini yang terakhir, saya titip ini aja deh. Nah, mohon izin, Adwi salah satu capaian Mbak Lurah. Kalau mau belajar ini saya punya indikatornya masing-masing, saya belum bocorkan malam ini. Ada 7 komponen yang sekiranya teman-teman Sumber Dodol, Pacalan dan sebagainya, yuk kita serius untuk menata ini. Jadi sebetulnya kami belum merasa tuntas kemarin di Candirejo dan Sumber Dodol karena kita belum mendapatkan profil database dari lokasi panjenengan. Matur nuwun Mas Beni yang sudah membantu digitalisasi, tapi ini juga menjadi satu program yang harus terus digarap teman-teman. Jadi ada 7 komponen, daya tarik dan paket wisata kita, apa yang kita punya. Yang kedua homestay, yang ketiga CHSE, yang keempat souvenir, yang kelima toilet, yang keenam digitalisasi, dan yang terakhir kelembagaan. Nah, ini yang saya kira materi ini saya kira bisa share di Magetan nanti untuk kemudian bisa panjenengan pelajari lebih lanjut. Biar tidak terlalu saya monopoli, mohon izin saya hentikan saja di bagian ini. Kemudian mungkin ada Mbak Widya yang akan memberikan tambahan dan mungkin nanti sedikit sebelum ngantuk kalau mau diskusi. Kalau diskusinya di alam mimpi kan bisa. Matur nuwun, saya kembalikan ke panitia lebih dulu dengan segala hormat. Bahan-bahan ini nanti bisa saya titipkan ke Bu Hemi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya. Penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber dari Ketua Forkom Pok Darwis Kabupaten Magetan. Kepada Saudari Widya dipersilahkan. Ini kelihatannya sudah 5 watt ya? 5 watt, 10 watt. Gak apa-apa ya, kita sebentar saja gitu ya, sebentar saja karena ya perjalanannya cukup jauh ya. Perjalanannya sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi macet mungkin deh.
Terus mungkin juga sudah bosan ketemu saya lagi gitu ya. Baik, tadi banyak hal disampaikan oleh Pak Desta mengenai mau dibawa kemana sih desa wisata itu, gitu ya. Kita bicara tentang desa wisata itu sebenarnya bicara tentang semua hal yang ada di dalam kehidupan kita sebenarnya, gitu ya. Kita hidup di desa, kita beraktivitas di desa, kita ngapa-ngapain di desa gitu. Sebenarnya apa yang kita lakukan setiap harinya dalam hidup kita di desa itu esensi dari desa wisata sebenarnya. Hanya kemudian itu bisa kemudian menjadi suatu nama desa wisata kalau kita bisa menjualnya, kan seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjualnya ya cukup menjadi suatu wong deso kan gitu, karena tidak ada sesuatu yang bisa dirasakan. Nah ini sebenarnya materi yang saya sampaikan di desa Candirejo. Di desa Candirejo saya sampaikan. Next Mbak, videonya saja. Tadi disampaikan oleh Pak Desta bahwa masalah utama dari pariwisata itu sebenarnya bukan sumber daya alamnya dan bukan hal-hal yang lainnya, tetapi dari sumber daya manusianya, gitu ya. Dari sumber daya manusianya untuk bisa terus bagaimana menciptakan hal yang biasa menjadi luar biasa, hal yang biasa bisa dinikmati. Ini tadi sempat terpikir Pak Desta sebentar gitu pas melihat bagaimana sih pariwisata after pandemi gitu ya. Kemudian saya baca ada perubahan tren yaitu staycation di hotel gitu ya. Kenapa kita tidak berpikir staycation di homestay? Kan seperti itu. Iya, staycation di homestay. Saat dia staycation di homestay, artinya dia akan menikmati desa itu. Belum ada, saya belum pernah melihat ada staycation di homestay. Karena mungkin masalahnya mungkin saja homestay memang belum sebenarnya belum siap atau tidak, tapi belum pede untuk mendeklar bahwa bisa loh staycation di homestay saya. Jaringan internet sekarang nggak ada kok yang namanya internet itu nggak ada di desa. Sekarang internet cepat kan begitu. Dan sebenarnya staycation di hotel dan staycation di homestay itu lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan di homestay. Desa mengirimkan, Anda lihat di bawah, kalau bisa tadi lihat di resepsionis, sewa sepeda 200.000 3 jam di hotel. Sepeda 3 jam 200.000 dibayar kalau kalian di hotel. 200.000 itu kalau staycation di homestay sudah dapat makan, sudah dapat atraksi, bahkan mungkin sudah dapat, saking ramahnya tamu, lama-lama dapat anaknya yang punya homestay. Bisa juga kan gitu, bisa juga itu. Coba saya tadi berpikir, wow, kenapa tidak kemudian dibikin seperti itu, staycation di homestay gitu ya. Nah, untuk kemudian kita bisa menjual itu sebenarnya apa sih biar kita bisa menjual, wah staycation di homestay, kita jual ini, jual itu, jual ini di desa. Sebenarnya rohnya yang disampaikan dari Pak Desta tadi, rohnya apa? Sabta Pesona ini. Saya tidak akan bicara panjang lebar tentang Sabta Pesona karena saya melihat di sini Pak Desta yang datang hari ini adalah desa-desa yang mungkin rintisannya bukan lagi rintisan desa wisata, tetapi dari skala 1 sampai 10 mereka sudah ada di 5 dan 6. Gitu ya. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan apa itu desa, apa wisata desa, desa wisata. Jadi ini hanya reminding saja Sabta Pesona karena ini rohnya. Rohnya supaya kita bisa bilang staycation di homestay dong. Rohnya kita bisa bilang bahwa desaku sudah ada di infrastruktur digital loh. Kayak begitu ya. Sebelum saya ini daripada saya lupa nanti, after pandemi ada tren yang berubah, yaitu bahwa setiap desa yang mengaku dirinya desa wisata, saya rasa bukan hanya desa, diri kita sendiri, karena semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana membranding diri kita sendiri sekarang tidak dengan hanya bicara dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kita bisa membrandingnya secara media sosial. Dan itu berlaku juga di desa kita. Jadi nggak ada istilahnya desa yang nggak punya media sosial. Mau jualan brosur, nggak laku sekarang. After pandemi nggak ada jualan brosur. Kenapa? Karena kontak antar manusia harus kita kurangin. Tren
Bapak Ibu sekalian? Karena belajar dari pandemi ini, tren sekarang kontak langsung dengan manusia akan dikurangi. Dan akibat dari kurangnya kontak sosial antar manusia ini, orang beralih ke media sosial. Sekarang gini deh, mau ke Jogja, saya yakin nanti malam pasti ada yang melihat TikTok. Apa sih yang mau dilakukan di Jogja? Pasti. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, SDM-nya sudah mampu belum di desa wisata ataupun desa yang menamakan dirinya desa wisata? Sudah mampu belum mengenai digital knowledge? Tidak hanya media sosial, tidak hanya digital, infrastruktur digital, tapi digital knowledge. Digital knowledge itu artinya kalau desa sudah punya IG, oh sudah, wong sini semua desa wisata sudah di skala 6, IG gampang sudah ada. WA bisnis ada, Facebook ada, halaman Facebook ada, tetapi digital knowledge mengenai do and don't apa yang akan ditulis di media sosial itu kadang tidak tahu. Ya, jadi kadang itu yang saya melihat WA khusus bisnis, tetapi isinya curhatan. Nah, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu, misalnya tadi, nanti kalau datang ke Sumber Dodol ada tas, anikoi segala macam. Khususkan memang sosial media itu atau nomor itu hanya untuk berbisnis, bukan untuk curhat. Ya, gitu. Dan do and don't itu masuk dalam digital knowledge. Itu kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Facebook, saya yakin ini di sini nih, saya rasa hari ini ada nggak yang WA story desanya? Kalau kegiatan pasti ada. Kegiatan dalam rangka menjual diri ya. Ya itu perlu personal branding. Dari personal branding kita akan membranding tempat kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan, dan itu secara tidak langsung akan membranding desa itu. Jadi jangan malu untuk menjual kegiatan positif diri kita ke media sosial. Ya, jangan malu, karena itu adalah awal diri kita untuk tahu. Misalnya nih Bu Tati nih, dapat ADWI ini ya, terus kemudian restoran terbaik tiap hari ini kan restorannya, misalnya dari segi hospitality-nya apa segala macam. Orang setiap hari Bu, kalau melihat hal yang sama diulang-ulang, itu akan pengen, betul, pengen terus mencoba. Makanya kenapa promosi itu harus dilakukan secara berulang-ulang, gitu, berulang-ulang, lakukan berulang-ulang. Bahkan untuk satu gambar yang sama dijadwalkan dalam 1 minggu, satu gambar yang sama. Teman-teman punya paket desa wisata ya, dalam 1 minggu setiap jam 8 malam gambar ini yang keluar. Lakukan itu selama 1 sampai 2 bulan. Orang akan tersugesti dengan itu. Kenapa saya bicara ini? Tadi sudah bicara tentang makna desa wisata dan segala macam. Nah, kita melakukan lebih lagi untuk desa wisatanya. Kan seperti itu. Nah, teleponnya mengganggu tuh, telepon saya. Maaf, enggak saya. Baik, jadi itu ya. Jadi digital knowledge itu sangat penting. Kemudian dari digital knowledge kita mulai berpikir untuk ayolah staycation di homestay. Kalau kita berani untuk staycation di homestay, misalnya declare nih Sumber Dodol atau Munut, nanti para layang, ya kan? Para layang staycation di Munut. Misalnya para layangnya kompetisinya tanggal 18, paketkan hal atraksi yang menarik di Munut sejak tanggal 16. Jadi wisatawan akan datang tanggal 16. Di situ banyak atraksi ininya, dan itu bisa di homestay. PD saja, kan gitu. Kalau tidak PD, minta bantuan teman-temannya, beliaunya, untuk mengkurasi dari homestay itu. Jadi acara tanggal 16 wisatawan sudah tahu itu desa. Tanggal 19 sudah selesai, silahkan untuk pulang. Kan seperti itu. Jangan acara tanggal 18 kita nggak dapat apa-apa, desa nggak dapat apa-apa selain dapat parkir. Kan gitu ya.
parkir dan ojek ya Bapak. Coba ya. Ya, jadi mulailah staycation di homestay. Mungkin ini hal yang menarik ini di Magetan karena setelah after pandemi itu trennya berubah di pariwisata di alam terbuka dan desa wisata merupakan tujuan yang rujukan. Nah, kita ini Magetan luar biasa loh. Luar biasa. Tetapi saya sering sampai saat ini saya sering sekali mendapatkan WA dari teman-teman luar Magetan gitu ya. Wit, aku mau ke Magetan, selain ke Sekipan, Geni Langit, Mojosemi, aku kemana ya? Itu Sekipan tuh dia ke Magetan. Itu iya. Itu aku kemana ya? Selain Sekipan, Mojosemi, Geni Langit, aku kemana ya? Saya bingung loh jawabnya juga gitu. Indi ya, kan gitu ya. Ya paling kalau mau melihat ini di sini tuh, gitu kan. Akhirnya apa? Jatuh-jatuhnya wis salah. Jipae wis iso delok kene kan gitu. Kan seperti itu. Nah, itu pertanyaan sederhana yang menjadi PR saya dalam beberapa bulan ini sebenarnya. Kalau ditanya begitu, saya mau kemana sih? Gitu. Misalnya dari luar kota, saya di Magetan mau selain ini ke ini, selain ke Sarangan, benar itu ada WA-nya nanti saya tunjukkan setiap minggu itu pasti ada. Selain Sarangan, Geni Langit, Mojosemi, Sekipan, saya kemana ya di Magetan? Dan itu mengganggu saya dalam beberapa bulan ini. Mulai hari ini langsung dijawab, Mbak. Iya. Ke Sumber Dodol. Wah, ya itu ya. Langsung. Jadi kemarin itu ada percobaan paket. Jadi jangan ini contoh ya. Jadi jangan menyerah untuk desa-desa yang lain. Kebetulan pendampingan Sumber Dodol kami bersama tim DWI mendampingi Cakirjo dan Sumber Dodol dalam waktu kurang dari setengah bulan, ya Bapak. Kurang dari waktu setengah bulan itu paket sudah dibuat. Hanya berapa? 3-4 kali pertemuan, itu paket dibuat kemudian diteskan, diuji. Jadi kami membeli di Sumber Dodol itu. Dan itu sudah saya rasa sampun layak gitu. Harga paketnya 2 hari 1 malam 350.000. 310.000. Itu dapat penyambutan, dapat welcome drink, dapat ada atraksi, kemudian mengunjungi titik-titik di homestay, dapat makan. Itu kami ini kan. Nah, itu mungkin PR Bu Happy. Selanjutnya nanti bisa kemudian dijual. Nah, PR kita bersama ke Magetan berapa gitu ya, kemana saja, sama staycation di homestay. Nah, untuk kita bisa bicara ini semua, awalnya kita harus punya rohnya, punya jiwanya. Kita siap untuk menjual, apa yang bisa kita jual ada, tetapi kita lupa sebagai individu rohnya gimana nih. Kita tidak bisa menuntut warga desa yang lain, tapi semuanya dimulai dari diri kita. Saya. Biasakan ya. Semuanya dimulai dari saya. Ya. Oke, ini videonya mengenai Sabta Pesona. Sedikit reminding saja. Silakan, Mbak Yeni. Tidak ada suaranya. Bahasa Indonesia Raya. Astagfirullahaladzim. Siap videonya aja. Aku bawa powerbank. Mati. Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat wisata. Terdiri dari 7 unsur. Kelihatannya sederhana Yang ya. pertama, aman, yaitu terjamin keselamatan jiwa dan fisik. Dengan selalu ada yang berjaga, wisatawan akan merasa aman dan tenang. Bukan hanya ada jadwal jaga yang rutin, tapi juga dibutuhkan peran aktif warga dalam penjagaan. Kedua, sejuk. Ini dibutuhkan peran aktif warga untuk memelihara lingkungan dan mewujudkan penghijauan. Ketiga, indah, yaitu suasana lingkungan yang menarik dan enak dipandang. Ini bisa diwujudkan dengan pembangunan yang teratur sesuai dengan desain agar tidak terkesan asal.
Keempat, kenangan dapat terwujud dengan cindera mata yang khas dengan harga yang terjangkau serta atraksi seni budaya yang mempesona. Kelima, bersih bisa diwujudkan dengan warga mengadakan kerja bakti secara teratur, diikuti oleh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak. Keenam, tertib dapat terwujud dengan dibuatnya penunjuk arah yang benar dan tidak membingungkan, serta adanya informasi yang update secara berkala. Ketujuh, ramah tamah diwujudkan dengan menjadi tuan rumah yang baik, menyapa tamu dengan sopan, akrab, dan tersenyum. Ketujuh unsur tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama. Sabta pesona bisa terwujud bukan dengan satu orang saja, melainkan dengan kebersamaan seluruh warga. Ayo, bareng-bareng bangun desa. Terima kasih Mbak. Udah Mbak, pause Mbak. Iya, itulah sabta pesona. Luar biasa kan kita bicara tentang kemudian master plan. Master plan itu masuk ke sabta pesona. Terus kita bicara penanaman di Magetan, sekarang penanaman pohon-pohon masuk sabta pesona. Kemudian kita bicara penunjuk arah ya, penunjuk arah ke tempat-tempat destinasi ya, masuk sabta pesona. Kita ngomong higienis kalau bicara tentang restoran yang ada di desa atau warung atau apa yang ada di desa, masuk sabta pesona. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi itulah rohnya pariwisata Bapak Ibu. Jadi dipelajarin sekali, dipelajarin rohnya bagaimana. Kita bicara tentang ramah tamah, bagaimana menyapa, bagaimana senyum, bagaimana ada di sabta pesona. Semuanya di sabta pesona. Dan kita beruntung, saya rasa warga desa itu beruntung, atau apalagi kita yang duduk di sini nih, sangat beruntung. Karena setidaknya kita punya jiwa sabta pesona itu dari 1 sampai 10 kita ada di 8 insya Allah. Kira-kira begitu ya? 8 ya? Atau udah ngantuk? Ya, ini jadi itu PR-nya seperti itu. PR-nya dari teman-teman semuanya di sini, PR-nya seperti itu. Bahwa apa yang biasa di desa kita dengan kemampuan kita sumber daya manusianya menjadi luar biasa. Dan PR-nya buat kita semua desa wisata yang ada di sini adalah kita bisa menjawab kalau ke Magetan saya bisa kemana aja. Cobalah itu dijawab. Kalau itu bisa dijawab, artinya desa-desa di sini yang ada di sini sudah mempunyai paket-paket, sudah mempunyai apa yang bisa ditawarkan. Saat kemudian itu sudah bersama dinas tentu saja ya, PR-nya buat dinas tahun 2023 adalah digital knowledge dari SDM di desa harus di-upgrade. Satu, yang kedua jangan lupa kepemanduan harus di-upgrade. Ini contohnya ya, Mbak siapa ini ya? Nah, ya, jadi pada waktu pertama jual paketnya masih bawa ketean untuk welcoming speech-nya ya, untuk mempersilahkan. Nah, itu perlu di-upgrade nanti. Jadi 2023 Bu Happy dan siapa yang ada di sini, Mas Eka atau apa? Jadi 2023 teman-teman pelaku desa wisata ini bisa di-upgrade untuk digital knowledge dan kepemanduannya, gitu ya. Jadi nanti berharap di tahun 2023 kalender event dari Magetan bisa kemudian ada desa-desa yang duduk di sini untuk ikut dalam kalender eventnya Kabupaten Magetan dan masuk ke kalender eventnya untuk Jawa Timur. Satu lagi sebelum saya akhirin adalah ayo jangan takut untuk ikut lomba. Lomba yang pertama kita ikutin, waktu pertama kali kita ikutin lomba jangan berharap untuk menang atau kalah. Tidak, tetapi kita ikut aja dulu. Ikut karena setiap lomba pasti punya indikatornya. Oh, indikator keberhasilannya apa kita ikutin. Ayo 2023 buat saya sendiri juga kita nge-push teman-teman untuk banyak ikut lomba. Kalau yang kemarin hanya ikut lomba Simbatan dan di langit, sudah baliknya kan gitu. Simbatan dan di langit. Ya, itu sudah 2 itu aja, Jabung, Simbatan dan di langit, Jabung
Ya, nah itu kita berkali-kali itu coba nanti ngunut sumber dodol, ayo perahu, Sidomukti, Randu Gede, Jabung, yuk ngancar, kita ngikut aja dulu. Karena apa? Saat kita kemudian bisa masuk dalam radarnya kementerian, karena hasilnya itu saya rasa nanti, bukan saya rasa, pembinaannya pasti dilakukan ke instansi yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan lomba itu di sini kemarin alhamdulillah dapat juara favorit ya, terbaik. Juara 3 terbaik East Java Tourism untuk kategori restoran, ya, rumah makan, ya, itu oleh Sendang Bening ya, di Bu Tatik. Nah, ini kira-kira sebelum kita tanya jawab 10 menit aja Bu Tatik untuk kemudian sharing dengan teman-teman, karena saya yakin di tempat teman-teman di desa, tempat teman-teman melakukan kegiatan pasti ada rumah makannya. Nah, itu bisa kemudian sharing ya Bu, 10 menit aja. Indikatornya apa aja kok bisa menang dari East Java Tourism nomor 3 se-Jawa Timur. Gitu, silakan Bu Tati. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas dukungannya dari Dinas Pariwisata. Walaupun restoran kami berawal dari desa, tapi insya Allah kami bisa membawa nama baik ke tingkat provinsi. Awalnya kami juga tidak percaya Mbak, cuma kami ingin belajar. Kami berasal dari desa, harus kita punya semangat yang luar biasa. Dari Desanya Bu Epi, desanya Bu Epi. Iya. Restoran kami atau rumah makan kami itu juga tempatnya agak masuk ya Mbak ya. Tapi kami berusaha sekuat tenaga gimana caranya kita bisa membawa nama baik Magetan. Sebab selama ini yang ikut East Java Tourism Award itu dari Provinsi Jawa Timur itu saingannya berat sekali Mbak. Dari 1.000 sekian, alhamdulillah kami 3 besar. Yang saya tunggu juga homestay-nya belum masuk ya Mbak Cinta ya. Homestay dan wisata desa-wisata juga belum dapat tourism ya Mbak ya. Hanya rumah makan yang saya inginkan standarnya. Saya ikut lomba. Yang penting satu, harus ada CHSE. Yang kedua, rumah makan atau restoran harus punya layak hygiene. Sertifikat layak hygiene. Ya. Sebetulnya layak hygiene itu agak susah. Bilang susah ya susah, dibilang gampang. Jadi banyak sekali mungkin nanti ada pendampingan dari Dinas Pariwisata ya, buat ada pelatihan. Jadi apa yang harus dilengkapi waktu mencari sertifikat layak hygiene ya. Jadi mulai dari pertama kami dinilainya dari kitchen dulu. Jadi yang chefnya atau yang memasak, kebetulan saya sendiri chefnya ya, owner juga chef. Jadi saya mulai bajunya, dari apronnya, celmeknya, standarnya di dapur itu kita harus sesuai dengan standar nasional. Jadi walaupun kami dapurnya dapur desa, tapi insya Allah kami juga menjamin sanitasinya. Terutama dari makanannya betul-betul yang dimasukkan ke freezer dan ke kulkas itu ada standarnya sendiri. Nanti kalau jenengan semua yang mencari sertifikat sanitasi pasti nanti semuanya peraturan ada di situ. Terus yang kedua, terutama ini yang penting sekali itu peralatan. Kita suka ceroboh Mbak Widya. Jadi peralatan kami
sendok, kayak garpu itu harus steril. Jadi kita masukkan, kita bungkus dengan rapi. Jadi kita standarnya juga kayak di hotel. Jadi tidak kalah walaupun kita kaki 5 tetap kaki 3. Sampai kaki Bandung ya Pak. Jadi kita tetap itu tadi ya, peralatan makan Mbak. Terus yang kita suka ceroboh itu pelayan atau waitress ya. Kita lihat itu, wah itu betul-betul saya lihat, mohon maaf, di Magetan kayaknya belum masuk standarnya. Sebab saya pengalaman sendiri ya Pak ya. Jadi waitress kelihatan, pelayan itu cuma yang penting bisa menyajikan ramah bukan. Yang satu cara berpakaian kadang masih banyak sekali ya. Jadi waitress atau waiter itu rambut masih terurai, ya. Seharusnya waiter itu kalau yang muslim mungkin pakai jilbab, kalau yang ini tidak pakai jilbab mungkin bisa topi. Itu fungsinya. Jadi rambut yang itu tidak bisa rontok ke makanan. Yang kemarin dinilai gitu Mbak ya, saya juga itu. Terus iya, lingkungan ya terutama. Terus saya juga punya makanan khusus Pak. Kemarin juga ya, makanan tradisional, makanan saya, kebanggaan saya adalah ayam panggang dengan ayam lodo kampung. Nah, alhamdulillah berkat dapat ini obat dari Ibu Gubernur Ibu Khofifah, kami difasilitasi dari Perindak. Ayam kampung kami, ayam panggang kami dengan ayam lodo ada sertifikat halalnya. Amin. Padahal sertifikat halal saya bisa sampaikan, mudah-mudahan desa wisata kalau belum ada kuliner itu belum lengkap. betul. Yang dijual di desa itu aroma dan irama. Aroma itu makanan dan minuman. Mudah-mudahan jadi kita berusaha di desa wisata jangan sampai kuliner lari ke luar kota, karena di desa mungkin belum ada kuliner yang standar. Terima kasih. Betul berarti. Jadi yang bisa luar biasa ya. Jadi aroma dan irama ya. Aroma itu perutnya terisi dengan apa ya, kelezatan menu desa ya. Iramanya irama apa ini? Irama air, irama alam ya. Iya. Jadi yang bisa diambil dari pelajaran dari Bu Tati tadi satu, standarisasi. Standarisasi ini penting. Homestay ada standarisasi. Restoran ada standarisasi. How to serve, bagaimana kita melayani tamu kita pun juga harus ada standarisasi. Itu yang harus kita kejar. Seperti yang disampaikan dari Pak Desta tadi, yang duduk di sini ini bukan rintisan semua, jangan mau jadi rintisan terus. Yang mau dilayani terus dan diperhatikan terus, tetapi harus mulai melayani dan memperhatikan. Artinya bahwa jenengan-jenengan yang ada di sini adalah desa-desa contoh buat 200 desa lainnya yang ada di Kabupaten Magetan. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan. Setuju ya? Kita PR kita adalah apa tadi? Staycation di homestay ya. Harus bisa. Dan kalau di Magetan nih, kita mau ngapain nih? Gitu kan? Kita mau ngapain? Saya berharap nanti misalnya Januari atau Februari teman-teman ini bisa memberikan paket-paket desa wisatanya. Mbuh piye carane ngundang Pak Desta, ngundang saya, ngundang siapapun, mbuh piye carane harus punya paket desa wisata. Ya Bapak. Jadi kadang biasanya itu sesuatu yang dipaksa itu lebih cepat daripada sesuatu yang tidak dipaksa. Jadi ini dipaksa hari ini agar naik di 2023 ada desa wisata mandiri lainnya di Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk Anda semua yang ada di sini. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjutkan wabarakatuh. diskusi sebentar. Oke, langsung memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Happy Herawati STMM dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik sekali dari Pak Desta, Pak Widya. Kita semua sudah blending ya, sudah melting ya, masing-masing dengan para narasumber ini. Monggo jika ada pertanyaan dan masukan atau mungkin sekedar sharing, mungkin ada yang mau nanya Bu Tati bagaimana pengalamannya, juga mungkin ada yang nanya Jagung, karena kita apresiasi juga Jagung menjadi 300 besar Desa Wisata Award tahun 2022 ini. Karena salah satunya adalah TV Desa yang dipunyai oleh Jagungnya Mbak Widya. Kemudian paket wisatanya itu tur dengan jeep itu sudah diinfokan, dan itu sangat menarik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mungkin itu masukan Mas Andri, Pak Samji. Oh, Pak Kenjani, monggo Pak Kenjani. Mbak, jangan susah pertanyaannya. Keras. Terima kasih. Laporan saya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Gunjani Widaya. Saya Kepala Desa Nangudi, Kecamatan Pelausan. Tetangganya Bung Hajar sama pacaran. Alhamdulillah Desa Nangudi itu sudah merintis desa wisata itu selama 3 tahun. Jadi di akhir tahun 2019 kita buka Desember. Alhamdulillah kita buka 3 bulan tutup Pak, karena pandemi. Jadi kami bayi baru berangkat tapi disuruh tidur lagi. Nah, setelah kami mengikuti beberapa pelatihan, beberapa informasi juga yang didapat, kami di sini menyimpulkan bahwa ada desa wisata dan wisata ke desa. Itu yang kami simpulkan. Jadi desa wisata ini memang tidak memerlukan biaya yang tinggi, tapi dituntut untuk keterlibatan masyarakat itu luar biasa, tentang SDM-nya juga, keterlibatan masyarakat tentang SDM. Nah, seperti saya tadi bahwa untuk sebuah desa wisata memang keterlibatan masyarakat itu harus ada, didukung SDM-nya mumpuni. Terus juga harus bisa mengangkat potensi desa, terus juga DNA atau ciri khas desa itu sendiri sebagai sebuah desa wisata. Terus tentang juga atraksi kebudayaan atraksi desa, terus oleh-oleh ciri khas atau kuliner di desa itu sendiri, homestay yang bagus, terus CHST bagus itu dalam arti nyaman ditempati, tidak harus mahal dan tidak harus mewah. Dan terus kebersihan toilet dan mungkin terus paket wisata. Nah, Pertanyaan. di sini yang dijual desa wisata itu adalah paket wisata. Paket wisata. Memang itu poin pokoknya di paket wisata. Dan paket wisata itu memang bisa dijual secara media sosial, Jadi di sini paket-paket wisata ini dijual secara media sosial. Jadi desa itu menerima untuk paket wisata. Jadi kalau di situ tidak ada destinasi wisatanya, kemungkinan memang untuk pengunjung yang reguler terus-menerus itu memang agak sedikit. Terus ini mau saya bandingkan dengan wisata ke desa. Wisata ke desa yang ada destinasi wisatanya. Ini memang setelah saya mengamati itu diperlukan biaya cukup besar. Walaupun di situ juga tetap menonjolkan ciri khas desa itu. Misalkan contoh itu Umbul Monggok di Klaten. Itu ciri khas desanya itu karena sumber mata airnya dia bisa mengolah destinasi wisata yang luar biasa. Pengunjungnya luar biasa. Terus
Setigi, Selo Tirtogiri, Sekapuk di Gresik. Itu bekas tambang disulap menjadi sebuah destinasi wisata. Luar biasa. Sekarang desanya menjadi desa Meliada. Terus Pujon Kidul, di temannya Mbak Lydia juga ya. Itu kafe sawah. Desa kami dulu menujunya ke Pujon Kidul karena sama. Nanti kultur mirip. Desa kami dengan wisata itu mirip. Jadi kami mengkopi dari sana. Kita studi dulu ke sana. Nah, setelah saya mati itu CHS yang sukses secara finansial berarti menyumbang PAD desa itu yang luar biasa. Itu memang wisata ke desa yang punya ciri khas yang luar biasa, yang bagus, yang Ponggol di Setigi, di Ujung itu PAD luar biasa, miliaran. Jadi itu luar biasa. Terus karena kekurangan pengetahuan saya ingin bertanya ke Bapak Desta yang sebagai institut desa wisata. Desa wisata. Itu desa wisata yang menyumbang PAD besar untuk desanya itu kira-kira desa mana dan seperti apa kondisinya. Jadi nanti paling tidak kami bisa meniru atau mencontoh atau meneladani desa itu. Jadi dengan biaya yang tidak terlalu besar, melibatkan banyak masyarakat dan SDM, tapi bisa menghasilkan PAD yang besar. Karena bagi saya pribadi, output itu ya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD desa. Jadi kalau pemenang lomba dan sebagainya itu efek samping, bukan tujuan utama bagi kami. Jadi pemenang lomba atlet dan sebagainya itu efek samping dari keberhasilan mengelola desa wisata sendiri. Yang outputnya itu ya peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat semakin banyak terlibat, itu mereka menikmati hasilnya dan PAD desa juga masuk. Dan saya tanyakan mungkin dari Pak Desta ini gambaran desa wisata sebagai contoh mana yang sudah berhasil meningkatkan PAD yang signifikan. Kalau wisata ke desa Ubun Ponggol Setigi itu luar biasa, tapi jarang yang seperti itu gitu loh. Punya potensi itu jarang sekali. Ya, mungkin itu pertanyaan dari kami. Ada berlebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam hormat, salam kenal Mbak Kades Randu Gede. Namanya sudah gede, sudah saya dengar. Baru pinagi pertama di sini. Matur nuwun. Mohon maaf belum sempat silaturahmi waktu itu ditawarin Mbak Lydia juga ngecip di sana ya di 2021. Nah ini sharing saja karena panjenengan posisi sebagai perangkat desa dan juga kepala desa tentu mindsetnya adalah BUMDes. Ya, tapi perlu Desta matur ini fakta di lapangan tidak sedikit teman-teman desa yang sudah berlari lebih dulu untuk mengembangkan kegiatan wisata tanpa kelembagaan yang jelas. Nah, namun ada juga yang sukses, ya, khususnya di era sebelum BUMDes berjalan. Nah, sehingga tidak sedikit dari mereka Darwis yang mungkin mensewu di lapangan atau di desa-desa yang lain itu tidak kompak dengan kadesnya, misalnya seperti itu, atau tidak mau dalam bahasa saya dikooptasi untuk masuk di BUMDes. Nah, kemudian tadi panjenengan ngendiko bahwa ada desa wisata dan ada wisata desa yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebetulnya pilihan untuk menuju ke desa wisata atau wisata desa ini kembali kepada masyarakat. Jadi sekali lagi Mbak Kades, saya berharap jadikan pariwisata di desa itu sebagai nilai tambah, bukan sebagai resources satu-satunya.
Kalau resources satu-satunya pandemi COVID kemarin memberi pelajaran yang luar biasa. Ketika pandemi itu tidak ada kegiatan wisata, maka tentu membuat kolaps dunia usaha wisata. Tapi kalau saya bicara desa wisata yang tidak mengganti basis pertanian menuju menjadi jasa, itu teman-teman desa masih bisa survive. Yang petani ikan tetap jadi petani ikan, yang petani jadi petani dan sebagainya. Nah, sehingga kalau boleh saya matur pada malam hari ini, pariwisata yang hadir di desa ini untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang ada di tempat kita. Sumber dodol itu luar biasa, terlalu turah banyu gitu ya, bahasa Jawanya itu terlalu melimpah banget gitu kira-kira. Nah, ternyata itu bisa didaya gunakan, dan kemarin Mbak Min juga mantan Mbak Lurah cerita ke saya bahwa sudah sinau ke Umbul Ponggok misalnya. Nah, ini menjadi salah satu benchmark yang saya kira tidak bisa di ATM murni 100%. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, sehingga pada kesempatan ini kalau kita sepakati bagaimana mengemas paket, ya, bukan jual tiket. Jadi paket wisata yang ada di desa wisata kita, ya, bukan tiket. Nah, kalau di Magetan atau di Randu Gede ini bisa mengkombinasi dua, ini saya kira menjadi salah satu test case. Nah, yang ingin saya sampaikan pada malam ini dan mungkin menjawab pertanyaan panjenengan, boleh bisa tindak ke Ngelanggeran, salah satu desa wisata the best village tourism di dunia yang ada di Gunung Kidul. Teman-teman bisa googling desa wisata Ngelanggeran yang ada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Mereka memiliki daya tarik nih Mbak Randu Gede. Dia punya embung, dia punya Gunung Api Purba yang bisa dipanjat dengan tidak begitu susah payah. Tapi mereka juga menjual tiket di situ. Nah, ini yang tadi saya katakan, bisa combine antara destinasi dan desa wisata. Jadi kalau di Sumber Dodol ini ada kolam renang, ada camping ground, itu mungkin tiket ya tidak begitu banyak, rupiah yang akan berputar tidak begitu banyak. Tapi coba bandingkan, semalam loh Mas Desta harus berbayar 310, itu pun belum nandur ya sama nebar ikan karena hujan, jadi nggak jadi gitu. Kali 10 3.100.000 semalam. Nah, itu yang perlu dirembuk adalah bagaimana dengan homestay-nya, Darwisnya harus matur dan juga menjelaskan bagaimana dengan yang lain-lain gitu. Jadi kembali ke Ngelanggeran, kami boleh cerita, Ngelanggeran itu belum dikelola BUMDes Mbak Kades. Mereka masih bermitra. Jadi mereka tetap Darwis, kelompok sadar wisata, dulu Karang Taruna, yang bertransformasi menjadi Darwis Gunung Api Purba. Nah, bahkan mereka dari tiketing dan paket wisata, ya, paket wisata itu mereka jual live-in Mas Benny. Mereka menjual live-in, menjual kegiatan live-in di homestay dan sebagainya. Sekolah internasional, sekolah-sekolah dari Jakarta live-in di situ. Jadi tidak langsung naik ke bukit sana, di Kampung Pitu, di atas sana ada Kampung Pitu, jumlahnya 7 kakak. Tidak langsung ke embung, tapi juga ada aktivitas mengikuti tuan rumah, mengikuti induk semang yang ada di rumah. Nah, ini konsep yang ada di Ngelanggeran. Jadi saya bilang di Magetan potensial untuk mengkombinasi dua kaki itu. Randu Gede saya tidak begitu tahu apa yang menjadi identitas produk utamanya. Ya, jadi bagaimana mungkin tidak hanya satu desa Mbak Widya, tapi mungkin kawasan. Kita mainnya kawasan. Nah, itu akan lebih gede juga perputaran, dan itu tidak harus desa wisata. Jadi kami tidak mengharuskan teman-teman memanfaatkan resources itu kemudian harus dikreasi menjadi desa wisata ANSI. Tapi sebetulnya kita bisa mainkan itu kawasan. Saya membayangkan dulu sejatinya Ngancar dan Pacaran itu bisa terintegrasi, mungkin juga dengan Randu Gede. Nah, sehingga nanti PR kita Bu Happy, teman-teman kalau di Magetan ada Forkom Desa Wisata, Mas Benny saya punya ide, yuk buat kita pola perjalanan desa wisata. Salah satu tempat makannya adalah di
Sendang bening. Sendang bening gitu ya. Ya, travel pattern Bu Happy. Jadi itu pola perjalanan yang nanti bisa ditawarkan Nirwana, rumah makan atau temannya Mbak Widya itu. Karena di sana sekali lagi sarangan itu sudah over. Jadi bagaimana kemudian kita membuat daya tarik tanda alternatif, ya, supporting produknya itu. Jadi kesimpulannya kalau mau sinau, monggo kapan-kapan panjenengan bisa sharing ke Ngladran karena untuk tiketing aja sudah digital. Sudah digital. Ya, kemudian yang lain mereka juga sudah memiliki SDM yang berkompeten, artinya bersertifikasi dan lain sebagainya. Dan yang lebih membanggakan ternyata dari kontribusi pariwisata bisa menyumbang sekian persen ke PAD desa, Pak. Jadi kebalikan. Justru pariwisata yang memberi desa, bukan desa yang memberi pariwisata. Nah ini tidak banyak yang bisa seperti itu. Yang setahu saya baru di desa wisata Ngladran. Nah beda dengan di Peting Sari, nyuwun sewu mobilnya panjenengan sudah sering mireng Mas Doto, itu dusun dan belum dikelola dengan BUMDes. Tapi mereka juga menyewa lahan camping itu. Nah ini juga tentunya memberikan pemasukan bagi dusun atau desa itu. Jadi sekali lagi lihat karakter dari masyarakat di sana dan juga potensi yang ada di situ. Dan saya membayangkan kalau sepakat, oke, Pak Desa sebagai katakanlah dirijennya, kemudian Direktur BUMDes sebagai operasionalnya, dan di situ ada unit wisata misalnya, maka kita harus pertama harus mampu mengidentifikasi lahan-lahan mana yang mungkin berpotensi untuk didaya gunakan sebagai ruang-ruang wisata. Itu yang pertama ya, harus diidentifikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana peluang yang bisa dikembangkan di situ. Apa yang mau dikembangkan? Nah, misalnya di Ngunut ini kan jelas. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kebutuhan akses misalnya ke sana. Nah, sehingga membayangkan bagaimana ketika para layang sebagai triggernya, maka ikutannya yang lain apa? Di Randu Gede ada apa? Saya nggak tahu. Kemudian ikutan yang lain apa? Nah, mana yang bisa dimainkan oleh desa, mana yang dimainkan oleh masyarakat? Nah, saya kira itu jawaban singkat saya. Nyun sewu, sedikit banyak monggo nanti bisa kita sarankan untuk sinau lagi misalnya di desa wisata Ngladran. Matur nuwun. Monggo. Berarti ini lagu yang di dekat itu di Langgen Pak ya? Iya betul. Langgen Wonosari Yogyakarta. Saya teringat lagunya apa itu? Bangladesh ya. Berarti ini kalau patok berarti yang Bangladesh itu dari besok aja penting umpan. Sebenarnya itu maksudnya itu juga pakai wisata itu dengan tempat desa di kampung Bali. Mungkin dia juga sudah awal saya amati asa wisata kita terhubung dengan Cip Lautur ini dengan Bojo Semi, dengan Randu Gede, dengan Kampung Bali, dengan Nirwana juga seperti itu. Cuman kami terus terang masih bergejala untuk SDM dalam mengembangkan desa Wetensi. Jadi saya harap nanti misalkan Bapak Desta main-main ke Magetan, bisa main ke Randu Gede, kita bisa menimba ilmu banyak dari Bapak. Undang khusus beliau aja Pak. Beliau pasti dilaksanakan dan membantu SDM. Maksudnya gini, saya itu begitu mengumpulkan jadi warga-warga desa yang akan saya kayak untuk masuk desa wisata itu seorang mentor lah, seorang mentor yang sudah berpengalaman dalam desa wisata. Jadi untuk membuka pikiran wawasan warga masyarakat saya yang insya Allah akan saya gugah untuk karena saya masih gugai itu terserah kendala kami itu. Jadi tapi saya yakin suatu saat pasti berhasil karena semua itu butuh proses. Terima kasih atas
masukannya atau sarannya, insya Allah nanti kita suatu saat akan berkunjung ke Melanggar cetakan Mas Didi kan Kata Bu Tati besok langsung. Oh, mana Bu? Ya. Siap. Dari mana ke Kerantan saja Bu ya? Ya, Cocok. Nah, cocok. Tumpak. Ini Cari ilmu sekalian langsung. Ini usulan dari teman-teman lo ya. Ya. Kita akan ambil. Itu dekat ya dari sini Pak? Tadi Ya, dekat. Yes, jadi wes. Ya, tapi habis itu kita harus ada kalian juga. Jangan. Nggak apa-apa, monggo kalian ke sana. Jadi kita di sini ini semua belajar karena mereka itu baru merintis, ngacar, seperti itu. Jadi semua merintis. Jadi harapan nanti ketika kita merintis itu pasti banyak tantangan, pasti ya, masalah pasti ada. Ya. Ya, jadi kita harapan itu bisa melewati itu. Perahu juga, salam Mbak Perahu, semangat ya teman-teman. Semangat. Monggo, coba pilih. Aku kemarin orang kau udah kan ngubah malah, orang aja Pak Perahu, kalau udah orang wis beres malah. Oke, sementara itu dari saya, ada kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Muzani nggak nanya aku. Mas Ari. Tinggalkan perempuan ya. Awalnya udah pinter Ya. Yang dari perahu nih, katanya Pak Tri sudah suan sana, atau perahu yang sudah suan beleberan ya? Mungkin sebelumnya Pak Desta, kalau Randu Gede itu destinasinya Randu Gede Hidden Paradise Pak. Pak Desta mungkin bisa lihat di IG itu destinasinya. Oke, langsung buat Meraut, monggo. Mau tanya kok wis dibocori. Ya, saya ingin tanya antara nih dinas pariwisata, dinas PU atau Bapeda. Pelaku niku sing dhisik sing ngendi untuk wisata yang kaitannya pemanfaatan lahan dengan gas. Ya. Jadi aduh tak budak niki TV pajak tak goreng listrik geduk jarene wis jarene komisaris Institut Desa Wisata. Sekarang direktur. Nah, terus saya berkunjung ke sana. Isyo senek bantuani, senek di bangunan juga sudah lumayan. Omsetnya sebelum COVID setahun 2M. Tapi hitam di atas putih ternyata juga belum ada. Kemarin juga sudah begitu tak budak terus juga belum ada. Jadi biar kita itu melakukan runtut. Saya itu sudah persiapan lari sana, lari ke sini, belum ada dapat jawaban sing enak. Jadi desa saya desa Merahu, ikonnya perahu. Jadi Magetan bagian Lor Etan, bahasa di Yogyakarta ya. Cedak waktu adoh ratu. Ing nak dunia digital iso diwali. Gimana ya? Jadi cedak ya, Pak. Jadi mau saya jenengan selaku Institut Desa Wisata di Batu, sebenarnya kalau ketemu orangnya itu enak. Misalnya ketemu orang das, entah itu daerah, entah itu provinsi, entah itu pusat, pokoknya yang dibangun gak apa-apa intinya. Jadi tidak merubah alih fungsi airnya. Terus kalau ngekei bangunannya bukan konstruksi permanen, itu toh sebenarnya juga saling menguntungkan. Ya, ya perawatannya
sudah include ke pelaku desa wisata. Cuma sekarang enek-enek gandengannya omnibus law jadi kudu nganggo ini. Kalau itu bukti bisa dimasukin aplikasi kita kan. Jadi wong Indonesia itu lagi demam aplikasi kadang mumet di sana. Kadang enakin, kadang mumet. Nah, jenengan yang selaku institut, jenis institut ini berarti kalau sekolahnya kalau institut sudah lebih dibuka. Kudune iso jembatan itu ben paling enak. Sebenarnya bahasa itu sederhana tapi tinggal dewi. Sing iso itu kuncelen sih. Itu saja. Oke. Salam hormat Mbak Puryanto. Mbak Bri. Puryanto nanti lapor ke Pak Tri. Sadet. Sahabat udah misalkan ada jawaban ya. Saya sudah dapat cerita sedikit dari Pak Tri terkait dengan silaturahmi sahabat-sahabat perahu ke Bleberan. Jadi kalau bicara pemanfaatan lahan atau pemanfaatan sungai itu tidak hanya di Sri Gedung. Kasus yang mencuat pertama di Pindul, Gua Pindul di 2000 berapa ketika saya riset pertama itu bagaimana Pak Bagio menginisiasi bagaimana sungai bawah tanah sepanjang 350 meter itu dimanfaatkan dengan tubing. Ya. Itu juga awal-awalnya teman-teman dari pengelola sungai belum memperhatikan, tapi ketika sudah mulai ramai maka ya biasa toh muncul kemudian iki kewenanganku kok kowe ra izin gitu, kira-kira gitu ceritanya. Jadi ini juga nanti saya kira Bu Happy punya ruang untuk memberikan katakanlah saran atau pertimbangan, tapi menurut hemat saya pertama teman-teman yang menjalankan kegiatan operasional yang berkaitan dengan sungai, dengan perhutani misalnya, kalau kawan-kawan kita di Malang itu hubungannya sama perhutani sangat kenceng. Perhutani sudah pacar mas. Sudah beres ya? Beres. Oke. Berarti tinggal bagaimana panjenengan dituntun untuk komunikasi dengan pihak terkait. Ya, dengan tetap oke, ini berjalan dulu operasional untuk ngecekeni, bukan untuk Mbak Perahu sendiri, tentu Mbak Perahu Mbak Pur sendiri tentunya, tapi untuk kemaslahatan masyarakat di desa itu. Nah, ini harapan kita. Memang aspek legalitas menjadi penting. Namun demikian tentunya kita tetap berjalan dua kaki itu, jadi proses kegiatan pemanfaatan sungainya secara bijak, tapi juga mencoba bagaimana mengkomunikasikan agar kegiatan itu tidak merasa dalam tanda petik abu-abu gitu. Nah, ini yang saya tidak tahu sudah sejauh mana panjenengan memproses itu. Mungkin ada tanggapan dulu, saya persilakan. Jadi bagaimana proses bottleneck-nya itu di mana atau kendalanya itu ada di mana, Mbak? Kendalanya ya itu tadi daerah juga belum bisa karena omnibus law gitu. Jadi kesepakatan aturan itu karena online. Kalau tapi saya lebih condong dengan Jogja. Jogja itu pemerintah di sana ya pemerintah pokoknya wani. Terus daerah juga pick up. Tapi hitam di atas putih kok gak dadi. Maksudnya ini negara ini jari wis maju, kudune kan harusnya kan lebih enak. Saya itu sampai kebetulan saya kan kemarin dalam penataan tata kelola Kabupaten Magetan wilayah utara timur laut, sampai akhirnya tak sandingke sama Sungai Areng, Ini kono podo-podo lah banjir, kono banjiri es. Cuman di situ ada tulisannya UNESCO, kosan ini karena rentetan ini itu. Jadi sampai tata kelolanya bagus. Nih Magetan itu kan sungai ini siji di daerah dari saya itu dari Magetan, Gunung Lawu, Gunung Hilire,
kena bagian iso dhewe. Dadi nggon tumpukan sampah. Cara perlakuane penataane hanya tingkat kabupaten sebenarnya bisa. Terus yang satu gini Mbak Tata niku karena dam ini juga saka kawan. Jadi tadi ini banjiri limbah ini sedimentasi sekali dikeduk banjir perpisan ndute sebabnya. Karena apa? Karena penjagaan keseimbangan alam yang sudah mulai tidak seimbang. Misalnya kayak Malang itu kan sudah banyak investor mulai lari. Nah, Magetan mumpung urung bangkrut, penataan ini keseimbangannya kan benar-benar harus ditata. Mau saya ini kalau tadi Institut Desa Wisata itu iso kayak jawaban sing marem kula iki ndang mlayu golek bahan ya karena dasar iki genah kula ku mlayu golek Bapeda apa malu golek PU apa golek Dinas Wisata kula iki tak golek duit jaluan sing pantes ya golek bahan kok luar negeri mau piye ngoten. Tadi saya belum tahu konteksnya, tapi tadi saya baru prolog dulu, Mbak. Jadi bagaimana betul bahwa pemanfaatan ruang tertentu termasuk sungai ini perlu dikomunikasikan. Nah, kalau tadi panjenengan pihak mana dulu yang harus kita ajak bicara, menurut hemat saya memang PU dan Bapeda yang sangat krusial dalam hal ini. Yang pertama Bapeda karena beliau yang kala-kala menjadi dirijen untuk penganggaran rencana. Nah di Bapeda kan ada banyak bidang tuh. Nah, mungkin selain Bapeda juga ada dinas terkait ya yang dengan pengairan atau yang berkaitan dengan sungai. Saya nggak begitu hafal di Magetan itu. Nah atau PU. Nah, intinya adalah apa yang panjenengan kerjakan selama ini juga perlu didokumentasikan bahwa praktek-praktek kegiatan pariwisata yang memanfaatkan badan sungai atau sungai itu seperti ini. Artinya tidak katakanlah merusak atau membuat kondisi-kondisi sungai tidak sesuai yang diharapkan. Nah, artinya kalau aturan-aturan sedikit ya, bukan aturan yang sudah panjenengan dapatkan, tapi kegiatan apa yang selama ini sudah panjenengan lakukan dan memberikan dampak ekonomi terutama, dampak lingkungan juga yang positif bagi ekosistem di sungai itu tentu juga akan menjadi perhatian. Tinggal bagaimana tentunya tangan panjenengan kan nggak cukup untuk mencapai pihak-pihak yang lain. Nah, sehingga menurut hemat saya bagaimana keluh kesah panjenengan itu juga bisa ditanggapi oleh Bapeda. Saya nggak tahu sudah pernah sampai ke arah sana belum. Insya Allah sudah tak dudukkan ke lokasi lintas sektor. Jadi pihak BWS, pihak Dinas BMD, Dinas Lingkungan Hidup, bagian SDA, komplit Dinas Pariwisata lungguh di atas bentuk kita ngobrol bareng, menyelesaikan masalah bareng. Terkendala yaitu provinsi juga masih mentok bentuk perizinannya yang kayak apa. Kemarin pas waktu pelatihan di Trawas itu Bu siapa itu ditanya juga belum bisa menjawab. Maksud saya nanti itu dengan desa wisata yang pemanfaatan lahannya das itu nanti jadi kajian komunitas dengan institut desa. Jadi benar jadi ngurus ini ojo dibeli jadi ini barang kudu ini. Nak logika saya itu barang yang menak pol cuma dibeli izin nambahin Pak Desa. Jadi kalau masalah Merahu ini dan masalah Kejati itu sebenarnya sudah sejak lama di apa istilahnya di follow up dan dikerjakan oleh pemerintah daerah Magetan. Dan kali ini memang pada tahap ini sebenarnya sudah bukan tahap dari desa lagi, tetapi sudah menjadi tahap dari pemerintah daerah Magetan. Jadi seluruh kajian-kajian kebetulan saya juga istilahnya
mengikuti, mengawal sejak berapa tahun yang lalu, gitu ya. Sampai mengawal dari kajian awal, Mbak, dari sebelum Rabu ada itu kan Damjati, jadi kajian awal Damjati itu sama dengan 11-12 dengan Rabu. Nah, kemudian kalau pertama yang saya ingin sampaikan bahwa kajian antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Timur dipastikan berbeda dari segi hukum dan berbeda dari segi kapasitas kekuasaan. Kalau daerah istimewa Yogyakarta tidak memerlukan izin siapapun karena ini istimewa, hanya cukup sultan. Nah, itu akan berbeda dengan Jawa Timur, Jawa Barat dan seluruh bagian dari Indonesia lainnya, Mbak. Jadi aturan main di DIY dengan daerah lain dipastikan berbeda. Itu satu. Terus yang kedua, pada tahapnya Merahu dan Damjati ini, Bapak bisa, jadi itu sudah pada tahap di mana diperlukan MOU antara pemilik aset dan pengguna aset. Dalam hal ini pemilik aset adalah BBWS dan pengguna aset adalah pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Nah, saat MOU itu sudah terjadi seperti dengan MOU Pemda dan Perhutani, maka desa yang menjadi titik aset atau pengguna aset itu tinggal ber-PKS dengan pemilik aset. Dalam hal ini adalah BBWS. Nah, saat MOU itu sudah dilaksanakan, tinggal ber-PKS. Begitu saja. Jadi ini sudah tahap, kalau ditanya PU dulu atau Bapeda dulu atau Dinas Pariwisata dulu, semuanya maju bersama dalam tahap MOU. Nah, kemudian MOU ini mintanya pemilik aset, dalam hal ini adalah BBWS, adalah bukan dengan desa, tetapi dengan pemerintah daerah Magetan, gitu ya. Nah, kalau memang ini sudah ber-MOU, Mbak Merahu, saya tidak tahu sudah ber-MOU. Kalau sudah, itu. Nah, kalau sudah ada hitam di atas putih, artinya sudah selesai. Kalau nah, kalau belum berarti tinggal meminta ya. Meminta itu kemudian hitam di atas putih itu dijadikan rekomendasi untuk ber-PKS dengan pemilik aset, Mbak. Nah, PKS ini apa? PKS ini nantinya tinggal hitung-hitungan. Sing kono pirang persen, sing kene pirang persen, daerah yang di PKS-kan itu berapa hektar, sisi sungai sebelah mana itu. Nah, berarti kalau sudah ber-MOU, alhamdulillah sudah berhasil. Setelah kita kawal bertahun-tahun, tinggal nanti bisa disampaikan Bu Happy atau Mbak Merahu nanti minta ke siapa MOU-nya ya, ke bagian legal ya. Bagian pemerintahan nanti Pak siapa itu bekas camat ya Pak Yo. Nah nanti minta ke Mas Yo hitam di atas putih itu yang difotokopi kemudian untuk rekomendasi ber-PKS. Udah selesai itu Mbak. Nanti saat sudah ber-PKS jenengan sudah pegang surat kerja istilahnya. Nah surat kerja ini kalau jenengan nanti misalnya ada investor atau misalnya minta dana hibah atau minta bantuan ke siapapun, saya punya surat kerja Pak, saya punya lahan begini Pak, yang dikerjasamakan begini, sudah jelas jenengan bisa minta. Gitu. Jadi hitam di atas putihnya itulah yang diperlukan. Jadi seperti itu Mbak. Berarti alhamdulillah sudah selesai kan, dan jadi berarti Merahu sudah selesai gitu ya. Kurang nompo jurus selesai. Oh belum nompo, masalahnya hanya belum nompo ya. Oke. Beberapa kali kan mungkin Mbak Widya mengawal dari awal dan kemudian dilanjutkan dengan Pak Eka, karena saya belum pernah sama sekali. Jadi setelah itu PKS sudah jadi, berarti sudah di bagian pemerintahan ya. Jadi iya MOU-nya, kemudian nanti ya itu masing-masing desa ber-PKS, mungkin Merahu dan kemudian Damjati Goreng-Gareng apa mungkin untuk. Oh siap Pak Merahu. Berarti besok pas kita sudah selesai pulang ya Senin atau Selasa kita ingatkan lagi untuk kita langsung dicapai. Iya, tak terbukti Mas ya. Mungkin kemudian jangan lupa mengusulkan ke Bapeda nanti kira-kira untuk tindakan juga. Berarti alhamdulillah masalah perizinan dengan BBWS ataupun dengan Gas Solo sudah selesai. Jadi, alhamdulillah. Jadi desa-desa yang punya aset mereka berarti bisa untuk dipergunakan untuk menambah peningkatan ekonomi desanya. Termasuk ya, saya kira juga dampingin
Alhamdulillah. Baik. Ya cukup ya, Bapak oke. Wes cukup ya. Karena ini semakin malam semakin melek malah banyak yang tanya. Ini iya. Untuk mempersingkat waktu ini satu pertanyaan aja lagi nggih. Iya, soalnya dari keraton. Schedule-nya 22 jam. Banyak, masih banyak. Oh, semangat berarti ya. Gimana ini? Monggo. Nah, ini pasal dari keraton dulu ya. Dilanjut ngopi. Dari keraton dulu monggo. Cut. Keraton kemudian izin udut bisa gak Pak? Nggak boleh sama hotel Pak. Mungkin di luar tapi Rowi kemudian Pak Munut ya. Kesemprot tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai percepat kemauan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nugroho, asal dari Masmati, Kelurahan Keraton. Di mana di Kelurahan Keraton ada sebuah destinasi pariwisata yang berlatar belakang heritage atau warisan leluhur yang berupa cagar budaya, yaitu sebuah prasasti yang ingin kami sampaikan dari sekian materi yang dari awal pada hari ini, dari awal sampai saat ini saya woro-woro ini itu masih sedikit atau kurang bagi saya, mungkin pemahaman saya atau tingkat kemampuan saya itu mengenai pelatihan desa wisata yang berlatar belakang cagar budaya. Nah itu dari sekian banyak materi tadi, dari mungkin paket-paket atraksi, sumber daya manusia dan sebagainya, mungkin daya tarik dan sebagainya, mungkin ulasan untuk pelatihan desa wisata yang berlatar belakang itu tadi sebuah destinasi cagar budaya. Dengan dari kami adanya destinasi cagar budaya ini untuk pengembangan bagi saya pribadi itu sedikit banyak menemui kendala, di mana kami harus mendatangkan atau paling tidak istilahnya mendatangkan pengunjung, tapi pengunjung itu atau wisatawan itu di era sekarang ini susah untuk kita ajak berkolaborasi dengan kami hanya untuk mengenal situs budaya itu saja. Non sewu atau istilah orang Jawane adalah opo ini. Nah gitu. Nah untuk atraksi-atraksi pun juga kami banyak keterbatasan. Yang saya maksud begini, untuk atraksi misalkan pertunjukan, kami juga harus mengutamakan sisi seni yang otomatis tradisional. Berkaitan juga dengan tadi bahwasanya tempat wisata ada kulinernya, itu pun kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menggait para rekan-rekan warga sekitar dengan menyuguhkan menu-menu tradisional yang berkaitan dengan cagar budaya tentunya. Nah, menu tadi kan tidak bisa istilahnya menu modern itu tidak bisa untuk masuk ke area wisata yang berlatar belakang cagar budaya. Katakan misalkan sajian menu-menu sekarang istilahnya kesukaan anak-anak kecil kan, itu misalkan makanan instan ataupun nek bahasa kami itu pentol itu dan sebagainya, itu dari situ kan tidak masuk bagi alam situasi cagar budaya. Nah menu-menu tradisional itu nanti bagi kami berkaitan juga dengan kalau menunya bahan dasarnya mungkin mudah kami peroleh, tapi untuk propertinya, untuk properti tradisional itu yang susah kami peroleh. Susahnya itu berurusan dengan dompet. Menu-menu properti itu walaupun tradisional, kalau era sekarang itu harganya maudzubillah itu malah mudah properti yang modern. Nah itu tadi ulasan yang untuk pelatihan bagi kami sangat kurang. Itu tadi pelatihan desa wisata yang bagi kami berlatar belakang cagar budaya atau peninggalan sejarah, ataupun itu tadi tempat wisata yang
hanya bisa kami kembangkan berdasarkan teori ataupun sejarah, dan intinya sejarah itu tidak bisa kami ubah seenak-enaknya, harus berdasarkan bukti yang otentik, gitu saja. Misalkan kalau saya harus berkiblat ke Jogja, tentunya bagi kami sudah terlalu luas banget, itu terlalu berat juga bagi kami, ataupun mungkin bagi kami harus berkiblat misalkan ke Bali, itu terlalu gede banget bagi kami. Soalnya di Bali itu selain ada situs peninggalan sejarahnya, di sana ada unsur religinya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan. Terima kasih Mas. Ini minta pelatihan, berdayaan, pelatihan desa wisata cagar budaya dan sejarah ya. Nanti mungkin bisa diusulkan kepada Mbak Kades, Mbak Agus Heru, mungkin untuk membuat pelatihan-pelatihan juga di samping kami sendiri sebagai pengembangan sumber daya manusia pariwisata akan menjadi PR kami juga untuk melakukan hal tersebut. Jadi memang selain keraton ada juga Manjung, ada juga daerah-daerah situs-situs Saipi Angin yang di Wonomulyo itu juga punya situs-situs bersejarah. Nah itu daerah-daerah itu mungkin juga Merawu juga punya mana Pak dengan itu Prasastino Logender. Jadi itu juga banyak, nanti kita akan mengadakan pelatihan khususnya itu, nanti masukannya akan kami terima. Sementara itu mungkin lanjut ke ada tambahan sedikit boleh Bu? Tadi menjawab Mas Keraton tadi, kalau memang kekuatan dari pariwisata yang berdasarkan dari sejarah atau heritage itu memang kalau sedang kamal itu menggunakan tidak lepas dari Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 Nah, kalau kekuatan sejarah atau heritage itu kekuatannya untuk wisatawan pariwisatanya itu terletak pada narasi atau storytellingnya. Jadi jenengan wisata ndelok batu kok ngene ndelok watu tok kan gitu kan. Nah, itu kekuatannya ada di storytellingnya. Storytelling itu misalnya nih, kayak misalnya ini watu ini dulu batu ini Gajah Mada, ini segala macam. Nah, itu kekuatan storytellingnya Bapak. Jadi dibuat dulu narasinya. Kekuatannya di storytelling. Terus yang kedua, menciptakan atmosfer yang hampir sama dengan storytelling atau cerita yang jenengan sampaikan ke wisatawan. Itu melalui apa? Melalui kulinernya. Kalau memang kulinernya memang di situ ada cagar budaya, jangan kemudian kulinernya adalah kuliner yang modern, tetapi memang kuliner yang memang pada masanya itu kira-kira ada gitu, hampir sama gitu aja, ya hampir sama. Itu perlu kemudian dilakukan riset dengan potensi gitu deh. Terus kemudian juga melalui apa? Melalui bentuk-bentuk spot selfie-nya, misalnya kalau ada spot selfie ya. Kalau misalnya itu cagar budaya, terus kemudian spot selfie-nya kembang, spot selfie-nya love-lovean, spot selfie-nya lucu kan gitu, ya mendukung gitu ya. Terus kemudian melalui apa lagi? Melalui arsitektur desainnya. Nah itu kemudian kalau arsitektur desainnya tentu saja tidak lepas dari pemerintah desa. Kalau di Sendang Kamal itu narasinya sebenarnya luar biasa, sudah bagus sekali gitu ya. Ada Manusuksima atau segala macam itu ya. Nah itu yang perlu kemudian dikembangkan. Dan nanti satu lagi bahwa pembuatan paket wisatanya pun juga pembuatan paket wisata yang memang mendukung dari storytelling dari tempat tersebut. Nah ini tugasnya ke pemanduan ini nanti Pak. Nah itu kembali lagi ke dinas bahwa 2023 tadi kita minta, bukan ini ya, berarti kita minta untuk ke pemanduan bisa menjadi salah satu sasaran target peningkatan kualitas pelaku pariwisata. Seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan semuanya. Kami cukupkan sampai di sini gitu Pak. Kalau memang ada pertanyaan monggo nanti bisa hubungi. Lagi ada juga kopi ya. Kami kembalikan kepada MC. Nah, lagi pasti kopi. Nanti boleh, handphone saya ada kok. Sewa tempatnya paling bagus. Kan
sudah masuk ke grup semua? Justru kalau penasaran ini jadi semangat biasanya. Nyangkanya ntar. Ya, kalau sudah masuk grup, monggo silakan nanti kita bisa silaturahim lagi ya. Mohon maaf ya Bapak karena kita waktunya terbatas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu serta hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga acara ini bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Saya Yana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Bye-bye. Semangat. Aduh sayang ya. Masih jam 10:04, biasanya juga jam 1 ya.